Kamu pengen buktiin kemampuan bahasa Inggrismu pakai tes yang modern dan diakui di seluruh dunia? Nah, pas banget. Kali ini kita bakal bedah tuntas tes English Core. Anggap aja ini panduan lengkap biar kamu siap dan makin percaya diri buat ngerjain setiap bagiannya. Entah itu buat ngelamar kerja, daftar universitas, atau ya sekedar pengen tahu aja sejauh mana sih skill kita, pasti butuh doang cara yang bisa dipercaya buat nunjukin kemampuan bahasa Inggris kita. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, ini dia jawabannya. English Score. Dan ini bukan tes biasa loh. English Score itu dirancang khusus buat ponsel kamu, jadi super praktis. Dan yang paling penting nih, hasilnya itu diakui lebih dari 1.000 institusi di seluruh dunia. Jadi sertifikat kamu nanti benar-benar punya bobot. Oke, terus apa sih yang bikin tes ini istimewa? Jadi gini, English Score itu bukan tes yang soalnya sama rata buat semua orang. Enggak, tes ini tuh punya cara kerja yang cerdas banget. Dia bisa menyesuaikan diri langsung sama level kemampuan kamu. Nah, ini dia kuncinya, tes adaptif. Apaan sih itu? Gampangnya gini. Kalau jawaban kamu benar, soal selanjutnya bakal dibikin lebih susah. Tapi, kalau kamu kelihatan kesulitan, soalnya bakal disesuaikan jadi lebih gampang. Tujuannya apa? Supaya level kamu yang sebenarnya itu bisa ketemu dengan cepat dan akurat. Jadi kamu nggak bakal frustasi karena soalnya kesusahan, atau malah bosen karena kegampangan. Oke, jadi alurnya nanti bakal kayak gini. Pertama, semua peserta itu mulai dari bagian yang sama, yaitu tata bahasa dan kosakata. Nah, skor dari bagian awal inilah yang jadi penentunya. Berdasarkan performa kamu di sini, sistem bakal ngarahin kamu ke jalur soal membaca dan mendengarkan yang levelnya paling pas buat kamu. Totalnya ada 4 kemungkinan jalur nih yang bisa kamu lewatin. Kalau skor awal kamu tinggi banget, kamu bakal masuk ke jalur Vantage Plus dengan soal-soal level dewa. Sebaliknya, kalau skormu di level lain, ya kamu bakal diarahkan ke jalur yang setara. Kerennya sistem ini, tesnya jadi selalu terasa menantang, tapi nggak sampai bikin kamu pengen lempar HP. Oke, sekarang kita bahas bagian pertama yang bakal dihadapi semua orang, tata bahasa dan kosakata. Anggap aja ini pondasi buat sisa tes kamu nanti. Format soalnya tuh straightforward banget dan mungkin kamu udah sering lihat. Nanti ada teks pendek atau dialog yang ada bagian kosongnya. Tugas kamu simpel aja, pilih 1 dari 3 pilihan yang paling pas buat ngisi bagian kosong itu. Kuncinya di sini adalah pemahaman konteks. Nah, yang menarik buat kita perhatiin adalah gimana tingkat kesulitannya itu naik secara bertahap. Coba lihat deh, di level A2, level dasar, topiknya tuh soal kehidupan pribadi, dan teksnya pendek banget. Tapi, begitu levelnya naik ke B2 dan C1, wih, teksnya jadi lebih panjang dan topiknya geser ke hal-hal yang lebih umum dan profesional. Oke, setelah sistem ngunci level kamu, kita masuk ke bagian membaca. Ingat ya, jenis soal yang kamu dapat di sini itu sepenuhnya tergantung sama hasil kamu di bagian tata bahasa dan kosakata tadi. Variasi tugasnya ini dirancang buat nguji kemampuan yang beda-beda di tiap level. Kalau di A2, fokusnya ke pemahaman kalimat dasar. Naik ke B1, kamu diuji buat nyusun paragraf. Di B2, kamu diminta cari ide utama. Dan di C1, nah, tantangannya adalah pemahaman mendalam dari teks yang lebih rumit. Peningkatan tantangannya ini kelihatan jelas banget dari panjang teksnya. Coba deh bayangin, di level A2 kamu cuma baca sekitar 30 kata. Tapi di C1, loncat jadi 250 kata. Ini nunjukin kalau di level yang lebih tinggi, kamu emang diharapkan bisa ngelola dan paham informasi yang jauh lebih padat. Oke, selanjutnya kita ke bagian terakhir dari tes kemampuan inti, mendengarkan. Sama kayak bagian membaca, soal-soal di sini juga disesuaikan sama level kamu. Formatnya juga simple. Kamu dengerin rekaman audio singkat, terus jawab pertanyaan pilihan ganda. Nah, ada satu fitur yang ngebantu banget di sini. Kamu bisa muter setiap rekaman 2 kali. Jadi kalau ada yang kelewat pas dengerin pertama kali, tenang, ada kesempatan kedua. Nggak usah panik. Coba diperhatiin tabel ini. Tantangannya tuh bukan cuma di panjang audio, tapi juga kecepatan ngomongnya. Di level A2, kecepatannya sekitar 150 kata per menit. Itu masih tergolong pelan dan jelas. Tapi di level C1, kecepatannya naik sampai 190 kata per menit. Udah hampir kayak kecepatan ngobrol orang asli sana. Ini benar-benar nguji kemampuan nyimak kamu di dunia nyata. Dan selesai! Kamu udah ngerjain semua bagiannya. Terus gimana selanjutnya? Yuk kita lihat gimana skor kamu nanti ditampilin dan apa artinya. Skor akhir kamu nanti bakal ada di rentang antara 0 sampai 599.
Kenapa rentangnya lebar banget? Soalnya ini memungkinkan penilaian yang detail banget, jadi perbedaan kemampuan sekecil apapun bisa kelihatan. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Gimana cara baca skor kamu? Jadi, angka 0 sampai 599 itu langsung dipetakan ke skala CEFR. Itu loh standar kemampuan bahasa yang diakui di seluruh dunia. Jadi misalnya nih, kamu dapat skor 450. Kamu nggak cuma tahu angkanya, tapi kamu juga tahu kalau kamu itu ada di level B2. Sebuah level yang dimengerti sama universitas dan perusahaan di mana-mana. Dan gak cuma itu, skor kamu juga dibandingin sama ribuan peserta tes lain dari seluruh dunia. Jadi, kamu gak cuma dapat angka, tapi juga dapat gambaran di mana posisi kamu di antara para pembelajar bahasa Inggris lainnya secara global. Ini bikin hasil tes kamu jadi punya konteks dan validitas yang kuat banget. Pada akhirnya, ya ini tujuan utamanya. Tes English Score ini ngasih kamu potret yang akurat dan gampang dipahami tentang di mana sih level kemampuan bahasa Inggris kamu sekarang. Jadi, setelah kamu tahu levelmu dan punya sertifikat buat buktiin itu, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bakal kamu lakuin dengan kemampuan bahasa Inggrismu? Apakah itu buat ngejar pekerjaan impian? Buat kuliah di luar negeri? Atau sekedar buat naikin kepercayaan diri? Kemungkinannya nggak terbatas.